Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Pada pertemuan yang lalu, kalian sudah belajar tentang pantun dan ciri-ciri pantun. Hari ini kita akan mempelajari tentang jenis-jenis pantun. Perhatikan video pembelajaran berikut ini, agar kamu bisa memahami materi tersebut. Nah, jenis pantun ada berbagai macam. Yang pertama, dibedakan dalam siklus kehidupan, dan yang kedua dari isinya. Dari siklus kehidupan, perhatikan peta konsepnya, ada pantun anak-anak, pantun orang muda, dan pantun orang tua. Sedangkan berdasarkan isi dari pantun, ada yang namanya pantun nasihat, pantun jenaka, pantun teka-teki, pantun kepahlawanan, dan pantun kias. Untuk tahu bagaimana cara membedakannya, perhatikan penjelasan sekaligus contohnya. Pantun pertama yang akan kita lihat adalah pantun kanak-kanak. Pantun kanak-kanak adalah pantun yang berkaitan dengan dunia anak-anak. Di sini ada keceriaan, kegembiraan, canda tawa, seperti itu. Contohnya demikian. Dengarlah nyanyian si burung kutilang, menyanyi merdu di pucuk dahan. Hatiku senang, hatiku riang, bersama teman main di taman. Jadi, kalau dunia anak-anak pasti identik dengan bermain. Itu isi dari pantunnya, seperti itu. Nah, sekarang kita bedakan dengan pantun orang muda. Pantun orang muda pastinya menggambarkan dunia orang muda yang lebih dewasa. Kemudian di situ pasti sudah ada masa-masa lewat remaja dan seperti itu. Pasti ada yang berbeda juga tentang kehidupannya, tidak lagi tentang bermain. Nah, kita lihat contoh pantunnya. Misalnya, ke rumah paman pergi bertamu, tak lupa membawa buah tangan. Anak muda menuntut ilmu, rajin belajar demi masa depan. Jadi, menceritakan kalau anak muda itu harus rajin belajar agar masa depannya juga lebih baik, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat pantun orang tua adalah pantun yang berkaitan dengan nasihat orang tua, bisa berkaitan dengan agama, menghargai sebuah agama, atau menghargai perbedaan tertentu dan adat. Jadi di sini ada sikap atau satu pesan yang digambarkan dalam sebuah pantun. Contoh, simpanlah harta di dalam peti, jarum di pasir tak terlihat. Bersifat jujur, bersihkan hati. Kemana pergi, pasti selamat. Jadi ada sebuah nasihat bahwa kita tuh diminta untuk jujur. Nah, pasti kalau kamu jujur, kemudian membersihkan hati, dimanapun akan selamat. Artinya apa? Kejujuran itu akan membawa kebaikan. Seperti itu. Lanjut, sekarang kita akan melihat berbagai jenis pantun dari isinya. Kalau tadi dari siklus hidup, sekarang dari isinya. Yang ada pantun nasihat. Dari katanya sendiri kita bisa melihat pasti ada sebuah pesan agar orang itu bisa berbuat baik. Setelah membaca, setelah mendengar, bisa mengaitkan pesan tersebut. Nah, kita lihat contohnya ya. Mawar merekah, sungguh memesona. Indah dilihat di ruang tamu. Hasil kerja takkan sempurna jika tidak menggunakan ilmu. Jadi hasil kerja, hasil karya mau bisa dibilang baik atau dibilang
tidak baik itu dari kerja kerasmu, dari bagaimana kamu memikirkan dari awal, kemudian berproses membuat seperti itu. Lanjut. Pantun jenaka. Pantun jenaka adalah pantun yang bertujuan menghibur orang ketika mendengar atau membacanya. Biasanya membuat orang itu jadi ketawa. Seperti itu. Jadi membuat orang juga merasa bahwa itu tuh pantunnya lucu. Contohnya demikian. Memasang paku, memakai palu. Paku dipasang di banyak bilik. Berat hati menahan malu. Melihat baju dipakai terbalik. Masa iya kerahnya di bawah, lengannya di atas, kan nggak mungkin. Atau misalnya ada kamu melihat orang yang seperti itu, bayangkan saja pasti kamu akan tertawa. Jadi membuat lucu, membuat suasana menjadi tertawa seperti itu. Lanjut ya. Pantun teka-teki. Pantun teka-teki adalah pantun yang berisi teka-teki atau pertanyaan. Nah, setelah kalian mendengarkan dari pantun tersebut, kalian bisa menjawab dari isi pantunnya. Contoh, lebat daun si pohon lontar, tumbuh tinggi di kebun jagung. Kalau kamu merasa pintar, hewan apa tanduk di hidung? Maksudnya apa? Hewan apa yang mempunyai tanduk di hidung? Coba kalian pikirkan. Nah, jawabannya adalah badak. Ya, karena badak itu memiliki tanduk di hidung. Lanjut. Pantun kepahlawanan. Pantun kepahlawanan adalah pantun yang isinya berhubungan dengan semangat kepahlawanan. Bahwa pahlawan itu kerja keras, rela berkorban, cinta tanah air, dan sebagainya. Nah, dari itu digambarkan dalam sebuah pantun, terutama terletak di isinya. Contoh, ke tengah laut melempar jauh, menambat perahu, mencari ikan. Hidup pantang mencari musuh, lebih baik menambah kawan. Maksudnya apa? Tersimpan di sini dalam sebuah pesannya. Kalau pahlawan itu tidak senang mencari musuh, dia senang mencari kawan, senang bergotong royong. Jadi ditularkan pesannya itu dalam sebuah pantun. Lanjut. Pantun kias. Pantun kias adalah pantun yang berisi kata-kata kias atau perumpamaan yang mengandung makna. Contohnya demikian. Malam hari banyak lampu temaram, terlihat indah menghias jalanan. Banyak sudah makan asam garam, bisa dijadikan bekal hari kemudian. Nah, kata kias yang terdapat dalam pantun adalah makan asam garam. Artinya apa? Dalam kehidupan ini tuh sudah melampaui hal-hal yang senang, kemudian hal-hal yang sedih, hal yang pahit seperti itu. Jadi sudah banyak mengalami berbagai macam pengalaman. Nah, dari pengalaman tersebut pasti ada sebuah hikmah. Nah, itu yang akan dijadikan bekal atau nasihat setelahnya harus bagaimana. Seperti itu anak-anak penjelasan Bu Fitra hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya ya.